Lumen nomor 12.069, 21 Agustus 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Undangan Mengikuti Pesta Allah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 3a. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memiliki banyak cara dalam mengajarkan kerajaan Allah. Salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah mengajar melalui perumpamaan. Maka dalam kitab suci kita menemukan banyak pengajaran tentang kerajaan Allah lewat perumpamaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali mengangkat perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dikisahkan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan hal itu sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat. Kalau ada orang tua yang menikahkan anaknya, maka mereka pasti membuat pesta atau perjamuan untuk merayakan kebahagiaan anaknya yang telah menikah. Salah satu bagian yang sangat penting dari pesta atau perjamuan kawin itu adalah kehadiran para tamu undangan. Seperti dalam perumpamaan Yesus hari ini, raja itu mengundang banyak tamu. Tamu yang diundang adalah orang-orang tertentu yang mengenal kedua mempelai beserta keluarga mereka. Tidak ketinggalan juga tokoh masyarakat atau mereka yang memiliki jabatan. Karena itu, undangan bagi para tamu dianggap
sebagai sebuah kehormatan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa yang mengundang adalah raja. Oleh karena itu, tamu yang diundang sesungguhnya termasuk orang-orang yang amat beruntung. Kalau yang mengundang adalah orang biasa, bisa jadi kita kurang menghargainya. Tetapi kalau yang mengundang kita adalah seorang presiden, gubernur, bupati, pejabat atau tokoh yang terkenal, tentu kita akan memberi perhatian yang besar. Sebab jika kita turut diundang, maka kita dianggap pantas dan layak untuk mengikuti perjamuan tersebut. Namun, kita sungguh heran, sebab ternyata orang-orang yang diundang oleh raja itu hanya sedikit yang datang. Mereka yang menerima undangan itu malahan pergi ke ladang dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah tindakan mereka yang justru menyiksa dan membunuh hamba yang membawa undangan itu. Hal ini sesungguhnya menggambarkan orang Israel yang menolak para nabi termasuk Yesus. Saudara-saudari terkasih, raja yang mengadakan perjamuan kawin adalah Allah Bapa. Allah mengundang kita untuk hadir dalam pesta perjamuan. Sebagai orang Kristen dan Katolik, kita perlu belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah kelompok atau gelombang pertama dari orang-orang yang diundang Allah untuk menghadiri pesta perjamuan. Sayangnya, orang Israel tidak menanggapi undangan Allah. Bahkan, orang Israel tidak hanya menolak undangan Allah, tetapi mereka juga menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba yang membawa undangan Allah itu. Hamba-hamba yang mereka tangkap, siksa, dan bunuh itu adalah para nabi, termasuk Tuhan Yesus. Maka dapat kita simpulkan bahwa orang-orang Israel tidak mau bertobat. Karena pada dasarnya pesta perjamuan yang Allah lakukan menjadi lambang pertobatan. Jika ada manusia yang bertobat, maka akan ada sukacita atau pesta di surga oleh karena ada satu manusia yang bertobat. Dan sekarang sebagai pengikut Yesus, kita juga menerima undangan untuk mengikuti pesta perjamuan Allah, yakni melalui perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah undangan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, kita perlu ingat kembali kapan kita menerima undangan Allah. Ada orang yang menjadi pengikut Yesus karena pacar, teman, atau tetangganya yang beragama Katolik. Itu artinya kita menerima undangan Allah lewat pacar, teman, atau tetangga kita. Selain itu, ada juga yang menjadi pengikut Yesus karena mengikuti orang tua yang sudah terlebih dahulu menjadi Katolik. Itu berarti kita menerima undangan Allah lewat orang tua kita. Dan masih banyak cara lain di mana kita bisa mendapatkan undangan dari Allah supaya kita datang kepadanya. Yang pasti ada yang lewat cara biasa dan sederhana, serta ada pula yang lewat cara luar biasa. Namun, yang terpenting adalah
kita menanggapi undangan Allah tersebut. Tidak cukup kita menerima undangan Allah dengan memberi diri dibaptis. Dengan kata lain, sakramen permandian yang kita terima tidak serta-merta atau secara langsung membuat kita selamat. Kita perlu mengikuti pesta perjamuan Allah terus-menerus lewat perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, perayaan Ekaristi adalah tanda bahwa kita selalu diundang Allah untuk bertobat. Dalam Ekaristi, kita melihat dan mengalami kasih Allah yang sangat besar. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita menghadiri pesta perjamuan Allah dengan terus-menerus hadir dalam perayaan Ekaristi dan doa lingkungan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena diundang mengikuti pesta perjamuan yang Engkau adakan. Namun, kami memohon ampun karena terkadang kami menolak undangan-Mu. Sebab pada hari Minggu atau hari besar lainnya, kami malah sibuk dengan urusan kami sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.